Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buang Pikiran Sia-sia. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Tuhan sudah memberikan kepada kami otak, sudah memberikan kepada kami pikiran. Biarlah sungguh otak dan pikiran kami dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kami memiliki otak dan pikiran yang diciptakan oleh Allah jauh lebih baik daripada semua ciptaan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan kemudian memakai pikiran itu dengan salah atau pikiran yang sia-sia sehingga kita perlu membuangnya pikiran yang sia-sia. Kita bersyukur bahwa Allah menciptakan kepada kita kepala, dan kepala itu digambarkan sebagai yang mengatur seluruh anggota tubuh. Kalau kita tidak punya kepala, maka kepala sebagai satu perintah dan komando, atau kalau kita gambarkan di dalam sebuah kendaraan adalah setirnya atau kemudinya yang menentukan arah langkah gerak, kemudian apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita buat. Sehingga menjaga pikiran adalah bagian yang sangat penting. Firman Tuhan berkata, mengapa seseorang bisa punya pikiran yang sia-sia? Waktu kita membaca pada ayat yang 17 sampai ke 18, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Kaitannya pikiran sia-sia adalah menghindarkan Allah di dalam kehidupannya. Jadi sama sekali orang tersebut tidak membawa Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 18, dengan pengertian yang gelap, itu yang disebut dengan sia-sia. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, itu yang hidup disebut dengan pikiran yang sia-sia. Lalu firman Tuhan berkata, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, menjauhkan diri dari Tuhan karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ada kaitannya antara pikiran dengan hati. Jadi kalau kita berkata siapa yang mengendalikan, hati dulu atau pikiran dulu? Tentu ini adalah dua bagian, sesuatu yang saling berkait satu dengan yang lain. Seseorang yang hatinya bersih, hatinya kemudian sudah dikuduskan, hatinya diserahkan kepada Allah, maka pikirannya pun akan dipenuhi oleh pikiran-pikiran Allah di dalam dirinya. Tetapi kalau hatinya itu dikatakan di dalam ayat 18, hatinya degil, hatinya bodoh, maka dia akan menghindarkan seluruh pikiran. Tidak ada pikiran Allah di dalam setiap diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kalau kita berbicara apa itu pikiran yang sia-sia, yang pertama tentu yang tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu dianggap tidak ada. Dia tidak membutuhkan Allah. Sementara realita sesungguhnya kita ada karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita hidup karena berkat Allah yang menyediakannya. Sehingga kalau kemudian mengatakan dia tidak mempercayai Allah dan Allah itu dianggap tidak ada. Sementara bukti hidupnya sendiri adalah itu anugerah Allah. Kehidupan yang terjadi itu adalah berkat-berkat Allah yang kita nikmati. Tidak hanya kita hidup, kita menikmati seluruh sumber berkat yang Tuhan sediakan di alam semesta ini. Dari udara, dari makanan, organ tubuh kita, dari atas kepala sampai kemudian ke bawah kaki. Itu adalah anugerah Allah. Sehingga bagi mereka yang kemudian menghindarkan Allah, tidak mempercayai Allah, menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, lalu kemudian dikatakan hidup di dalam kegelapan, maka dikatakan mereka pengertiannya gelap dan pikirannya itu sia-sia. Dalam konteks kehidupan kita, apa yang dimaksud dengan pikiran sia-sia? Yaitu mereka pikiran yang hidup di dalam dosa. Seseorang yang berpikir mencari kemuliaan hanya untuk diri sendiri. Seluruh yang dikejarnya hanya untuk diri sendiri. Dia lupa bahwa satu hari kelak nanti setelah meninggal, dia akan bertemu dengan Tuhan untuk menghadapi penghakiman. Maka sewaktu menggeser Tuhan dalam hidupnya, dia sedang masuk dalam pikiran yang sia-sia. Sewaktu hidup, hatinya tidak disucikan oleh Allah, tidak dikuduskan. Hatinya dipenuhi dengan dosa. Maka dosa dan hawa nafsu kedagingan itulah yang menguasai hatinya. Kemudian pikirannya pun akan kemudian bereaksi dengan cara yang sama. Pikirannya pun menjadi jahat. Hatinya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat. Hatinya licik, pikirannya licik. Kemudian hidupnya pun juga akan di dalam kelicikan.
hatinya dipenuhi dengan kesombongan, maka sewaktu dia berucap dengan kata-kata, maka dia akan meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Kalau kita berbicara tentang rasis yang kemudian dikecam dan diperjuangkan oleh seluruh dunia termasuk PBB, tidak ada yang namanya kemudian merendahkan makhluk apapun di dalam dunia ini yang namanya manusia. Tidak ada kelas-kelas tertentu, kelas VIP, kelas biasa, ataupun kelas bawah. Manusia yang menciptakan seluruh kelas-kelas tersebut. Karena Allah tidak menciptakan manusia di dalam bentuk kelas-kelas. Setiap manusia diciptakan oleh Allah di dalam kesempurnaan sesuai dengan rancangannya. Mari kita punya pikiran seperti Kristus dalam kitab Filipi, mengosongkan dirinya. Kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, perasaannya seperti perasaan Kristus, hidupnya seperti hidup Kristus, jalan yang kita jalani mengikuti jejak-jejak teladan daripada Kristus sendiri. Orang yang pikirannya sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Allah, hidupnya akan penuh dengan seluruh rancangan hidup di dalam kebenaran. Waktu berbicara, berbicara yang benar. Waktu berbuat, berbuat yang benar. Waktu berjalan, melangkah menuju pilihan hidupnya dan keputusannya, maka pilihan dan hidupnya juga adalah kehidupan yang sangat benar. Maka orang yang benar hidupnya, dia akan memberkati, dia akan menjadi terang di tengah kegelapan, dia akan menjadi rasa membahagiakan, damai sejahtera, bukan kemudian rasa sakit, rasa kepahitan, rasa teraniaya, atau rasa kemudian disingkirkan, direndahkan karena pikiran yang sia-sia. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita bersyukur untuk otak dan pikiran yang kita punya. Biarlah pikiran kita adalah pikiran yang dikuduskan oleh Allah. Bagaimana dengan kita berpikir hidup itu bisa memuliakan Allah, bisa menyenangkan Allah. Bagaimana kita berpikir hidup itu tidak semata-mata mengumpulkan untuk diri sendiri. Karena semua satu hari kelak nanti akan terlepas. Tapi hidup yang dikuduskan oleh Allah, di seluruh hidup kita diserahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang berdosa, pikiran-pikiran yang licik, pikiran-pikiran yang jahat, siogianya kita taruh sebagai dosa yang harus kita tanggalkan dan tidak boleh kita kenakan kembali. Sahabat seperjalanan, tentu kita berkala akan mengganti pakaian kita, apalagi kalau pakaian kita sudah terkena debu, terkena kotor, sudah bau keringat, kita akan mencucinya dan kita ingin selalu memakai pakaian yang baik. Apa pakaian sebagai orang percaya? Yaitu kita berjubahkan kebenaran, berjubahkan keadilan, berjubahkan kekudusan, berjubahkan sebuah kehidupan, yaitu membawa Kristus yang melingkupi kita, sehingga kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak terjerumus ke dalam pikiran yang sia-sia, tapi kita masuk dalam sebuah kehidupan yang diubah oleh Allah. Biarlah kita berdoa, Tuhan, kalau aku masih ada pikiran yang sia-sia, pikiran yang jahat, pikiran yang licik, pikiran yang sombong, pikiran yang arogan, pikiran merasa diri benar sendiri dan yang lain salah, atau kita kemudian merendahkan orang lain, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikan pikiranku, perasaanku, sehingga kami tidak disebut sebagai orang-orang yang degil hatinya, hidup dalam kegelapan dan menjauhkan persekutuan dari Tuhan. Hidup seperti demikian kami akan tanggalkan, dan seluruh pikiran yang sia-sia kami akan buang jauh-jauh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.